voce di Maria dentro l'anima mia. Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Salam kenal ya, salam persahabatan. Kami senang jika ibu, bapak, teman, semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat mendengarkan tayangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Para pencinta We Read Walk with Jesus yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Yohanes Handrianto Hans Wijaya dalam renungan hari Rabu pekan keempat Prapaskah tanggal 30 Maret tahun 2022. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Selamat mendengarkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja pula." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya putra tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan putra. Sebab Bapa mengasihi putra, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Putra menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Putra, supaya semua yang menghormati Putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Putra, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Putra Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Putra mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Putra untuk menghakimi, karena Dia adalah Putra manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Putra, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar untuk bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta, we read Walk with Jesus yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Romo Yohanes Handrianto, Hans Wijaya, dalam renungan hari Rabu, pekan keempat Prapaskah, tanggal 30 Maret tahun 2022. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, pencinta We Read Walk with Jesus yang terkasih. Dari Injil hari ini, konteks pertengkaran Yesus dengan orang Yahudi adalah karena Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Dan itu dianggap melanggar hukum Sabat oleh orang-orang Farisi dan para pemimpin bangsa Yahudi. Dan dalam pertengkaran itu, Yesus menegaskan, 1. Yesus bekerja bersama Bapa. 2. Yesus diutus untuk memberi kehidupan. Dan 3. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi, memberi hidup kekal, memindahkan orang dari maut, dan membebaskan dari hukuman. Jadi, bersama Bapa, Yesus bekerja melayani manusia, menyembuhkannya dari sakit, memberi kehidupan, membebaskan dari maut. Dan yang tidak dikatakannya, tetapi kita ketahui bahwa Dia menebus dosa kita, sehingga kita diluputkan dari hukuman. Mungkin ada satu hal yang perlu dijelaskan. Kematian dan maut itu tidak sama. Maut adalah berhentinya hidup. Mati adalah berhentinya hidup fisik di dunia ini yang akan dialami semua manusia. Maut adalah hidup yang dikuasai si jahat. Bisa berlaku saat ini, tetapi lebih-lebih sesudah penghakiman berlaku hukuman yang kekal. Orang yang percaya bisa dibebaskan dari maut sejak saat ini dan juga saat mendapat hidup yang kekal karena sudah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Yesus yang kita akui dalam pembaptisan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, itu semua sudah kita ketahui dan juga sudah kita alami pula. Tetapi apakah kita masih menghidupinya sampai sekarang? Nampaknya kita masih terombang-ambing antara hidup terseret oleh bujukan si jahat dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Bagaimana caranya menjamin agar si jahat pasti terkalahkan dan kita dapat terus memilih dibimbing Roh Kudus? Seorang kepala suku Indian mengajar kepada anak-anak muda sukunya, dalam diri kita ada 2 serigala. Yang satu serigala putih,
yang melambangkan kebaikan, dan yang lain serigala hitam yang melambangkan kejahatan. Kedua serigala itu senantiasa berkelahi di dalam diri kita dan berusaha membunuh satu sama lain. Seorang pemuda bertanya, "Chief, akhirnya yang mana yang menang?" Ketua suku itu menjawab, "Yang lebih sering kamu beri makan, dia yang akan menang." Saudara-saudari pencinta We Read Walk with Jesus yang terkasih, masih ada 2 minggu sebelum kita memasuki pekan suci. Masa Prapaskah adalah saat kita mengingat dan menegaskan kembali pilihan dan komitmen kita pada saat kita dibaptis. Kita memilih Allah dan menolak iblis dengan segala godaannya. Ini saat untuk memberi makan serigala putih kita, mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam segala kegiatan Prapaskah kita, pantang, puasa, jalan salib, memperbanyak doa dan derma. Tujuannya adalah supaya kita melatih diri untuk memperbaiki diri dan membentuk kebiasaan baik yang baru. Kegiatan masa Prapaskah hendaknya bukan suatu rutinitas ritual selama 40 hari dan boleh kita tinggalkan sesudah Paskah mulai. Tetapi hendaknya kegiatan kita selama masa Prapaskah ini membuahkan suatu kebiasaan baik yang baru. Dengan demikian, kita mengurangi memberi makan serigala hitam. Kita meski tidak dapat menghindari adanya godaan, tetapi kita dapat semakin kuat menghadapinya, melawan godaan iblis, dan memperkuat diri mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dan menjelang Paskah ini, ada satu kurnia yang jangan sampai kita lewati. Menerima kekuatan lagi dari sakramen tobat. Kita akui bahwa untuk melawan godaan iblis, sering kita tidak kuat kalau menghadapinya sendiri, kalau mengandalkan diri sendiri. Kita perlu merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada kemurahan belas kasih Allah. Kita kalahkan serigala hitam. Kita tolak godaan iblis. Kita berjuang lebih setia mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kita mohon kekuatan melalui penerimaan sakramen tobat. Bersediakah kita? Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus.
Jumpa lagi di video selanjutnya.